Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Alfayazida dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pokok manajemen bisnis Islam. Apa itu landasan pokok manajemen bisnis Islam? Sini saya jelaskan ya. Yang pertama adalah akhlak. Akhlak adalah hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Karena akhlak mencakup segala pengertian tingkah laku manusia, yang baik maupun yang buruk. Contoh akhlak baik yaitu bersedekah, memberi makan bagi orang yang kelaparan. Contoh akhlak yang buruk adalah mengadu domba, bakhil atau pelit. Itulah contoh kehidupan akhlak manusia sehari-hari. Yang kedua adalah 3 komponen ajaran Islam. Apa itu 3 komponen ajaran Islam? Yang pertama adalah akidah atau iman, merupakan akan adanya Allah dan Rasul yang dipilihnya. Iman adalah sesuatu yang harus diyakini. Akidah, ketetapan yang tidak ada raguan pada orang yang mengambil keputusan. Yang kedua, akhlak, yaitu pelaksanaan ibadah kepada Allah dan bermuamalah dengan penuh keikhlasan. Menurut terminologi, tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan. Syariat merupakan aturan Allah tentang pelaksanaan dan penyerahan secara total, berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia. Yang ketiga adalah ekonomi akhlak. Apa itu ekonomi akhlak? Aku kok nggak pernah dengar sih ekonomi akhlak. Sini aku jelasin ya. Ekonomi akhlak adalah hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dan dengan sistem yang lain. Adalah sistem ekonomi antara ekonomi akhlak tidak pernah terpisahkan sama sekali, baik berkaitan dengan produksi, konsumen, distribusi, dan sirkulasi, dan seterusnya. Misalnya, aku ambil contoh produksi. Misalnya kita memproduksi barang. Gimana barang itu sampai di target konsumen, seperti menawarkan atau mempromosikan agar konsumen itu berminat untuk membeli produksi kita. Itulah contoh produksi. Yang keempat, konsep ajaran Islam tentang bisnis syariah. Apa itu konsep ajaran Islam tentang bisnis syariah? Sini aku jelasin. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai macam atau berbagai bentuk. Contohnya, apa itu riba? Riba adalah ketetapan bunga. Misalnya, peminjaman bank, penggadaian, itulah contoh-contoh riba. Misalnya kita pinjam uang dari uang jutaan sampai ratusan juta. Misalnya bunganya dari sekian sampai sekian, dari yang kecil sampai yang besar. Itulah yang dimaksud dengan riba, bunganya itu. Terakhir, 5. Kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung ada 3 hal ini, yaitu masyir. Masyir yaitu segala bentuk spekulasi, judi yang memastikan sektor real dan tidak produktif. Kedua, asusila. Apa itu asusila? Sini aku jelasin. Asusila yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan antara norma sosial. Geraha terakhir ini yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas. Itulah penjelasan dari saya. Apabila kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.